Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Safitri dengan NPM 2300928 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu saya yang berjudul Kasus PTPP London Sumatera Tbk. Di sini terdapat dua risiko, yaitu risiko hukum dan risiko kepatuhan. Berikut penjelasannya, yaitu sekilas PT London Sumatera Tbk Indonesia. Profil perusahaan Lonsum adalah perusahaan agribisnis yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, dan teh, berdiri sejak 1906. Lonsum memiliki sejarah panjang industri perkebunan Indonesia. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan bagian dari grup Indofood Agri Resources Tld. Memahami risiko hukum, definisi, dan klarifikasi utama. Definisinya, risiko hukum adalah potensi kerugian finansial atau reputasi akibat pelanggaran hukum, kontrak, atau peraturan yang berlaku. Klarifikasinya meliputi sengketa perdata, tuntutan pidana, dan pelanggaran regulasi yang berujung pada denda atau sanksi. Risiko ini dapat timbul dari berbagai aspek operasional perusahaan, mulai dari akuisisi lahan hingga proses produksi dan distribusi. Identifikasi risiko hukum di PTPP London Sumatera. Yang pertama, sengketa tanah, potensi konflik dengan masyarakat adat atau pemilik lahan berkaitan batas wilayah dan hak guna usaha perkebunan. Yang kedua, lingkungan hidup, risiko denda atau tuntutan hukum akibat pencemaran limbah, deforestasi, atau pelanggaran izin lingkungan. Yang ketiga, ketenagakerjaan, potensi tuntutan terkait upah, jam kerja, hak pekerja, dan keselamatan kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Identifikasi awal ini penting untuk merancang strategi mitigasi yang efektif dan proaktif. Terus, memahami risiko kepatuhan, definisi, dan lingkup regulasi. Definisi risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah potensi pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan standar internal, atau kode etik perusahaan. Lingkup regulasinya, yang pertama regulasi sektor agribisnis, yang kedua regulasi pasar modal, yang ketiga standar lingkungan dan sosial, yang keempat hukum perpajakan, yang kelima standar akuntansi. Ini mencakup ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah dan kebijakan internal. Selanjutnya, identifikasi risiko kepatuhan di PTPP London Sumatera. Yang pertama, anti korupsi, yang kedua, pelaporan keuangan, yang ketiga, privasi data, yang keempat, sertifikasi keberlanjutan. Yang pertama, anti korupsi, yaitu kepatuhan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi dan regulasi anti suap dalam setiap transaksi. Yang kedua, pelaporan keuangan, memastikan akurasi transparansi dan kepatuhan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi. Yang ketiga, privat data, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi karyawan dan mitra jika berlaku secara internasional. Yang keempat, sertifikat keberlanjutan, kepatuhan terhadap standar seperti RSPO untuk produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Lanjut ke terkoneksi, bagaimana risiko hukum dan kepatuhan saling berkaitan. Risiko hukum dan kepatuhan seringkali tumpang tindih dan saling mempengaruhi. Yang pertama, ketidakpatuhan regulasi. Pelanggaran regulasi risiko kebutuhan dapat memicu tuntutan hukum atau sanksi risiko hukum. Sanksi hukum seperti denda besar atau pencabutan izin dapat berasal dari ketidakpatuhan. Dampak reputasi, keduanya berdampak pada reputasi, kepercayaan investor dan citra perusahaan di mata publik. Yang
Selanjutnya, strategi mitigasi pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan yang efektif. Yang pertama, penilaian risiko rutin. Yang kedua, kebijakan dan produser jelas. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Yang keempat, audit internal dan eksternal. Yang kelima, pengawasan ketat. Dampak potensial kegagalan kepatuhan dan penegakan hukum. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat berujung pada konsekuensi serius, mulai dari kerugian finansial hingga hilangnya kepercayaan publik. Yang pertama, denda dan sanksi hukum. Yang kedua, kerugian reputasi. Yang ketiga, gangguan operasional. Yang keempat, penurunan harga saham. Kesimpulannya yaitu membangun budaya kepatuhan yang kuat adalah kunci bagi keberlanjutan PT PP London Sumatera. Yang pertama, komitmen penuh. Perusahaan harus memiliki komitmen kuat dari manajemen puncak untuk kepatuhan. Yang kedua, sistem terintegrasi. Mengembangkan sistem manajemen risiko hukum dan kepatuhan yang terintegrasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Menanamkan budaya kepatuhan di setiap level organisasi melalui pelatihan keberlanjutan. Yang terakhir, inovasi dan adaptasi. Terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan regulasi serta praktik terbaik industri. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.